Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 193, pertempuran terakhir dimulai. DC melanjutkan dan berkata, bahkan jika kamu bersaing untuk mendapatkan peringkat yang lebih baik di tahap kedua, itu tidak akan menjadi masalah banyak. Lagi pula, para ahli dari Sekte Lama tidak peduli dengan kekuatanmu saat ini, hanya potensimu. Kamu hanya perlu menunjukkan bakat dan potensimu di Sky Valley. Tidak masalah jika kamu masuk 10 besar dalam ranking. Selama bakat dan potensimu tinggi, para ahli dari Sekte Lama itu secara alami akan mendatangimu. Setelah mendengar ini, mata Jian Wushuang dan yang lainnya menjadi cerah. Memang, mereka tidak harus bersaing untuk mendapatkan 10 peringkat teratas dalam pertempuran poin. Lagi pula, mereka lebih mementingkan Sekte Lama daripada peringkat. Asal sekte-sekte lama itu memperhatikan mereka dan menerima mereka sebagai murid, itu sudah cukup. Besok, akan ada banyak sekte lama yang datang untuk menyaksikan pertempuran. Akan ada juga sekte teratas yang disebut Sekte Pedang Liar, kata DC sambil tersenyum, lalu dia menatap Jian Wushuang. Sekte Pedang Liar. Jian Wushuang bertanya dan mengangkat alisnya. Dia adalah seorang pendekar yang berfokus pada prinsip pedang. Dia tentu saja ingin bergabung dengan sekte yang unggul dalam prinsip pedang. Jelas saja, Sekte Pedang Belantara adalah yang paling cocok untuknya. Jian Wushuang, dengan bakatmu, selama kau tampil baik di pertempuran titik, kau akan menarik perhatian para ahli dari Sekte Pedang Liar, kata DC. Begitu. Jian Wushuang mengangguk dengan serius dan secercah keinginan muncul di matanya. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi, kata DC sambil melihat sekeliling lagi. Pertempuran titik akan diluncurkan di antara tim prajurit dari dinasti yang sama. Ke-12 dinasti seharusnya memiliki 12 tim, tetapi dua kerajaan besar memiliki lebih banyak jenius yang berpartisipasi dalam pertempuran poin karena kekuatan mereka secara keseluruhan lebih baik. Oleh karena itu, mereka akan dipisahkan menjadi 4 tim. Secara keseluruhan, seharusnya ada 14 tim yang berkompetisi dalam pertempuran poin. Kalian berenam secara alami adalah sebuah tim. Namun karena kalian adalah sebuah tim, kalian membutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin tim harus dipilih oleh kalian. Menurutku, hal itu harus didasarkan pada kekuatan. Kekuatan Jian Wushuang adalah yang terbaik di antara kita, jadi pemimpinnya haruslah dia, kata Feng Yutian tanpa ragu. Saya setuju. Bai Li Chen mengangkat alisnya. Aku juga setuju. Mu Yingying mengangguk. Tentu saja, Yang Zhaixuan dan Su Rou juga setuju. Melihat ini, Jian Wushuang menyentuh hidungnya dan tersenyum tipis. Kalau begitu, sudah diputuskan, DC juga tersenyum dan berkata, Jian Wushuang, 2 minggu ke depan terserah padamu. Aku akan memperingatkanmu lagi. Besok saat kalian berangkat, kalian masing-masing akan diberi token. Jika kalian merasa sudah mencapai batas, kalian harus segera meremas token itu. Ini sama saja dengan menyerah dalam pertempuran. Seseorang akan datang dan membawa kalian pergi dari lembah langit. Bagaimanapun, tetap hidup lebih penting. Ya, Jian Wushuang dan yang lainnya mengangguk. Mulai sekarang, kalian hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Saya doakan kalian semua beruntung, kata DC, lalu dia segera pergi. Jian Wushuang dan yang lainnya memandang ke arah lembah besar di depan mereka dengan penuh antusias. Besok, di lembah itu, mereka akhirnya akan bertemu dengan para jenius dari 11 dinasti lainnya. Di pagi hari, saat fajar baru saja menyingsing. Saat matahari mulai terbit di atas dataran luas dengan sinar merah pertama, hembusan semangat pertempuran juga meningkat. Di 12 pintu masuk lembah langit, banyak jenius berbakat dari 12 dinasti telah mulai bersiap. Mereka menunggu untuk memasuki lembah dan memulai pertempuran paling sengit mereka. Di salah satu pintu masuk lembah langit, 6 jenius yang tersisa dari dinasti Tianzong sedang menunggu bersama. Ini adalah token yang mewakili identitas kalian. Masing-masing dari kalian hanya memiliki satu token. Setelah memasuki lembah langit, kalian harus selalu mengenakan token ini di tempat yang mencolok di tubuh kalian, sehingga para jenius dari dinasti lain dapat mengenali kalian, kata tetua berjubah ungu itu. Apa? Jian Wushuang dan yang lainnya merasa agak aneh, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Tak lama kemudian, sebuah lonceng besar berbunyi dan seluruh lembah langit tiba-tiba menjadi bergejolak. Sudah waktunya. Masuklah, kata tetua berjubah ungu itu sambil melambaikan tangan. Ada sedikit kegembiraan di mata keenam orang itu saat mereka bergerak langsung di sepanjang pintu masuk ke lembah yang lebat itu. Pada saat yang sama, para jenius dari dinasti lainnya juga memasuki lembah langit. Perburuan paling timur diadakan setiap 10 tahun, dan puncaknya adalah pertempuran titik di lembah langit. Sekarang permainan telah dimulai. Saat para jenius dari 12 dinasti bergegas ke lembah langit, ada sesuatu di udara di atas titik tertinggi lembah langit. Bergemuruh gelombang-gelombang sosok-sosok yang memancarkan suasana menindas berdiri di sana.
Sebagian aura mereka panas, sebagian dingin, sebagian keras, dan sebagian santai. Para raja dari 12 dinasti semuanya ada di sini, dengan penjaga yang memisahkan mereka dari para ahli. Selain itu, para ahli yang paling menonjol berasal dari Sekte Lama. Para ahli dari Sekte Lama telah tiba pagi ini. Sekilas, ada tidak kurang dari 10 sekte lama, dan sekte yang paling mencolok pastinya adalah Sekte Pedang Liar. Total ada 3 orang datang dari Sekte Pedang Liar. Pemimpin dari ketiga orang itu adalah seorang pria parubaya dengan mata seperti burung. Ia membawa pedang panjang dan duduk di kursi gantung, dengan aura yang menjulang tinggi. Seluruh tubuhnya memancarkan kesan seperti pedang. Pria parubaya ini diikuti oleh 2 orang lainnya. Mereka juga membawa pedang panjang dan aura mereka dingin. Keduanya jelas telah memasuki alam yang void. Prajurit dari alam yang void secara alami merupakan ahli paling unggul di dinasti Tianzong. Namun, di sekte lama di benua Nanyang, ada banyak prajurit di alam kekosongan yang. Tuan Lingtian, saya tidak menyangka Anda akan datang sendiri kali ini. Tuan Lingtian, saya sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Apa kabar? Haha, Saudara Lingtian, aku tidak menyangka kalau Sekte Pedang Liar juga tertarik dengan perburuan paling timur. Banyak pakar dan raja di sekitarnya menyambut lelaki parubaya itu dengan pandangan mata tajam. Pria parubaya ini, bernama Mo Lingtian, adalah seorang tetua penegak hukum di Sekte Pedang Liar. Dia memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Pedang Liar, jadi wajar saja jika banyak orang mencoba menyanjungnya. Namun, Mo Lingtian tampak sangat dingin dan acuh tak acuh terhadap orang-orang ini. Kepada orang-orang yang memanggilnya, dia hanya menanggapi dengan santai. Di lubuk hatinya, Mo Lingtian penuh dengan rasa jijik terhadap orang-orang ini, termasuk 2 raja dari kerajaan besar. Dia sama sekali tidak peduli pada mereka. Hanya distrik kecil di barat laut yang bisa diabaikan di seluruh benua Nanyang. Jenius macam apa yang bisa lahir di tempat sekecil itu? Apa yang dipikirkan Master Sekte saat dia menyuruhku datang ke sini? Mo Linglan sangat enggan. Dia tidak ingin datang ke sini, dia hanya mengikuti perintah Master Sekte. Adapun 12 dinasti di barat laut, dia memandang rendah mereka dari lubuk hatinya. Para jenius yang disebut-sebut dari 12 dinasti di barat laut itu paling banter tidak ada apa-apanya. Datang ke sini hanya kepura-puraan. Dia tidak berencana membawa murid manapun bersamanya ke Sekte Pedang Liar.